Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 170. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat sobat spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Guyo dengan mata hijau berkilat menghadapi Sun-er menggunakan teknik Do kelas Tian, Raja Tengkorak Kegelapan. Kerangka hitam raksasa setinggi 10.000 kaki muncul, memancarkan energi gelap yang membekukan jiwa. Kerangka itu kebal terhadap api dan air, menyerang Sun-er dengan telapak tangan penuh kabut hitam. Sun-er mundur lincah, melepaskan nyala api emas setinggi 100 kaki yang bertabrakan dengan kerangka, menciptakan suara mendesis keras. Namun, Guyo dengan mudah menghancurkan serangan itu. Sun-er menyadari kekuatan Banseng Guyo jauh di atasnya, kemudian membentuk jaring api emas raksasa untuk menjebak kerangka. Meski begitu, Guyo melawan balik, menghancurkan jaring api dengan ledakan kabut hitam yang terdiri dari jiwa-jiwa tak terhitung. Xiaoyan yang telah menyiapkan serangan, meluncurkan teratai api pemusnah, hasil gabungan api surgawi miliknya. Teratai itu melesat bagai kilat, menghancurkan ruang di sekitarnya. Guyo membentuk 10.000 jiwa armor untuk melindungi kerangka. Tetapi saat teratai menghantam, ledakan dahsyat mengguncang bumi. Badai api menyapu area, menghancurkan ruang dan membuat tanah retak. Kerangka hitam Guyo akhirnya runtuh. Pelindungnya hancur dan tubuhnya terluka parah. Meski terluka, Guyo tetap menyerang Xiaoyan dengan tangan hitam raksasa. Namun, Yao Chen, guru Xiaoyan, muncul tiba-tiba, memblokir serangan itu dengan wibawa seorang Banseng. Penatua Tongsuan dari klan Gu juga tiba, mendukung Xiaoyan dan Sun-er. Dengan kehadiran dua Banseng, Guyo menyadari kekalahannya. Dengan enggan, ia memimpin klan Hun mundur, meninggalkan ancaman balas dendam. Xiaoyan, meski berhasil melukai Guyo, merasa kecewa karena tidak bisa memberikan kerugian lebih besar. Yao Lo menghiburnya, memuji pencapaiannya melawan seorang Banseng. Sun-er dan rombongan klan Gu kemudian kembali ke alam Gu. Sementara Xiaoyan memutuskan untuk memurnikan hati Bodhisattva demi mencapai kelas Banseng, bersiap menghadapi ancaman klan Hun di masa depan. Di episode selanjutnya, setibanya di pavilion bintang jatuh, Xiaoyan dan kelompoknya beristirahat untuk memulihkan tenaga dari perjalanan yang penuh bahaya, terutama ilusi mengerikan yang nyaris menjebak mereka selamanya. Jika benih Bodhisattva di cincin penyimpanan Xiaoyan tidak membantunya terbangun, mereka mungkin telah menjadi boneka tak bernyawa seperti Banseng yang mereka temui. Xiaoyan tidak langsung memurnikan hati Bodhisattva. Ia tahu betapa pentingnya benda itu dan ingin memastikan semuanya dilakukan dengan sempurna. Selama sebulan, ia fokus mencapai kondisi puncak. Sementara Yao Lo mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk meningkatkan peluangnya mencapai kelas Banseng. Mulai dari pil obat hingga harta karun. Semua orang di pavilion bintang jatuh menyadari bahwa jika Xiaoyan berhasil menjadi Banseng, kekuatan pavilion akan melonjak, bahkan mampu menyaingi sekte-sekte besar seperti sekte langit yang mendalam. Di tengah persiapan itu, Yao Lo menghilang selama 2 minggu. Ketika kembali, wajahnya tampak lelah, namun ia membawa sebuah kotak giok untuk Xiaoyan. Di dalam kotak itu, tersimpan seekor tupai kecil berwarna hijau zamrud yang memancarkan aroma pil yang kaya. Xiaoyan segera mengenali bahwa itu adalah pil Bodhisattva, sebuah pil obat langka yang memancarkan petir pil 8 warna. Meski Yao Lo merasa sedikit menyesal karena tidak berhasil mencapai petir pil 9 warna, ia yakin pil ini bersama hati Bodhisattva akan membantu Xiaoyan mencapai kelas Banseng. Xiaoyan tersentuh melihat kelelahan di wajah gurunya, menyadari bahwa Yao Lo telah bersusah payah memurnikan pil ini demi keberhasilannya. Dengan hati penuh rasa terima kasih, Xiaoyan menerima kotak giok itu. Ia juga menyerahkan botol giok berisi jiwa Han Feng kepada Yao Lo. Wajah Yao Lo menunjukkan ekspresi rumit saat menerimanya. Han Feng pernah dianggapnya sebagai anak sendiri, namun pengkhianatannya meninggalkan luka mendalam. Meski begitu, Yao Lo hanya mengangguk tanpa berkata-kata, menyimpan kesedihannya dalam diam. Di hadapan Yao Lo, Xiaoyan tiba-tiba berlutut dan bersujud, mengungkapkan rasa hormat dan terima kasihnya.
Ia menyebut Yaulau sebagai guru sekaligus ayah, berjanji untuk membalas semua penghinaan dan penderitaan yang dialami gurunya. Cailin, sebagai istri Xiaoyan ikut berlutut di sisinya, menunjukkan rasa hormat yang sama. Xiaoyan lalu bersiap untuk retreat. Selama masa retreat, Yaulau berjanji menjaga paviliun bintang jatuh dan aliansian, serta membantu meningkatkan kekuatan Cailin, Xiao Yixian, dan Qinglin. Yaulau menjamin bahwa ketiga wanita itu, dengan bakat luar biasa mereka, akan menjadi lebih kuat dan tidak akan tertinggal dari Xiaoyan. Dengan tekad kuat, Xiaoyan memegang kotak giok dan melangkah menuju ruangan batu besar di dalam gunung. Ia tahu, retreat ini penting untuk menaklukkan api teratai iblis pemurni, api surgawi yang telah ia kejar selama lebih dari 1 dekade. Api itu akan menjadi kunci untuk melawan klan Hun di masa depan. Saat Xiaoyan masuk, pintu batu besar itu tertutup dengan suara berat, mengangkat debu di sekitarnya. Semua orang yang hadir menatap pintu itu dalam diam, merasakan bahwa retreat ini akan berlangsung lama. Yaulau menghela nafas pelan, memeluk Xiao Xiao, dan memimpin Cailin serta yang lainnya pergi, meninggalkan Xiaoyan untuk memulai perjalanannya menuju kelas Banseng. Awalnya, Yaulau dan yang lainnya yakin bahwa dengan bantuan hati Bodhisattva dan pil Bodhisattva, Xiaoyan akan dengan mudah mencapai kelas Banseng dalam waktu 1 tahun. Namun, kenyataan berbeda. Waktu terus berjalan, musim berganti, dan rumput liar serta lumut hijau mulai menutupi pintu batu besar tempat Xiaoyan retreat. Area itu menjadi zona terlarang di paviliun bintang jatuh, hanya boleh dimasuki oleh beberapa orang terpilih. Di tempat lain, tepatnya di klan Hun, Guyao, Tianzun kedua dari Aula Jiwa, merasa kesal karena ia gagal membawa Xiaoyan ke Aula Jiwa. Kehadiran 2 elit Banseng, Yao Chen dan Tong Suan, memaksanya harus mundur dari pertempuran. Sementara Hun Yu, yang gagal mendapatkan hati Bodhisattva, mendapatkan hukuman dari seorang elit Doseng Aula Jiwa. Tubuhnya diikat oleh rantai ungu hitam yang menyerap kekuatannya, membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Selama Xiaoyan berada dalam retreat, dataran tengah mengalami gejolak besar. Untungnya, ancaman balas dendam dari Aula Jiwa belum datang, memberi paviliun bintang jatuh waktu untuk memperkuat diri di bawah kepemimpinan Yaulau dan Feng Zunzi. Berita tentang kemampuan Yaulau memurnikan pil Bodhisattva menyebar, menarik banyak ahli puncak Dozun untuk bergabung sebagai tetua tamu. Godaan benih Bodhisattva yang begitu besar membuat mereka rela mengorbankan kebebasan demi peluang mendapatkan pil itu. Meski tidak langsung diberikan, para tetua ini berusaha keras berkontribusi pada paviliun, berharap suatu saat Yaulau akan mempercayai mereka dengan pil Bodhisattva untuk membantu mereka mencapai kelas Banseng. Berkat tambahan para ahli ini, kekuatan paviliun bintang jatuh melonjak, menjadikannya faksi kuat yang setara dengan sekte-sekte besar seperti sekte langit yang mendalam. Namun, pertumbuhan ini memicu konflik dengan sekte langit yang mendalam, yang sudah lama berseteru dengan Xiaoyan. Wilayah paviliun yang semakin luas mulai bersinggungan dengan sekte itu, memicu bentrokan sengit, terutama ketika sekte langit yang mendalam mengumumkan pembentukan aliansi sungai yang mendalam bersama lembah sungai es, paviliun petir angin, dan beberapa sekte lain. Aliansi ini meningkatkan kekuatan mereka secara drastis, membuat paviliun bintang jatuh terdesak. Yaulau, dengan bijaksana, memilih untuk tidak melawan secara langsung. Ia menyadari bahwa pertumbuhan paviliun terlalu cepat dan kurang kokoh. Ia memanfaatkan serangan aliansi untuk memperkuat pertahanan, mempersingkat garis pertahanan, dan meningkatkan kekuatan kota-kota utama. Para tetua tamu bahkan membangun lubang cacing untuk menghubungkan kota-kota penting, memungkinkan bantuan cepat jika diserang. Strategi ini membuat wilayah paviliun sulit ditembus. Berita mengejutkan tentang klan Ling, salah satu dari 8 klan kuno, kembali menghebohkan dataran tengah. 2 tahun lalu, ketika Xiaoyan keluar dari makam surgawi, ia mendengar bahwa wilayah klan Ling tiba-tiba disegel. Kini, ketika wilayah itu terbuka kembali, para ahli yang menyelidiki menemukan bahwa seluruh alam Ling kosong. Jutaan warga klan Ling, termasuk keturunan mereka, lenyap tanpa jejak. Penemuan ini menimbulkan kengerian dan kebingungan. Bagaimana mungkin sebuah klan kuno, meski telah menurun, bisa menghilang begitu saja? Berita ini mengguncang dataran tengah dan memicu spekulasi di kalangan klan kuno lainnya. Mereka mengirim ahli untuk menyelidiki, namun tidak menemukan apapun. Beberapa menduga klan Ling memindahkan seluruh warganya ke alam lain, tapi pemindahan sebesar itu seharusnya terdeteksi oleh para ahli puncak. Karena tidak ada tanda-tanda, teori lain muncul.
Klan Ling mungkin telah dimusnahkan. Namun, hanya sedikit faksi yang mampu melakukan itu tanpa sepengetahuan siapapun. Dan dugaan tertuju pada klan Gu dan klan Hun. Di antara klan kuno, kecurigaan semakin memanas. Mereka tahu bahwa giok kuno Dewa Tousi, harta peninggalan Dodi yang terbagi menjadi 8 bagian, menjadi penyebab perang besar di masa lalu. Setiap klan menjaga bagian giok mereka dengan ketat, dan banyak yang menduga hilangnya klan Ling terkait dengan upaya merebut bagian giok mereka. Klan Gu dan klan Hun, dengan kekuatan mereka yang luar biasa, menjadi tersangka utama. Meski klan-klan kuno bukan sekutu sejati dan sering bersaing, misteri ini menciptakan ketegangan baru, membuat dataran tengah bersiap menghadapi badai yang lebih besar. Hilangnya klan Ling membuat klan Gu dan klan Hun menjadi sorotan kecurigaan. 4 klan kuno lainnya, meski tanpa bukti, mulai waspada. Khawatir giok kuno Dewa Tousi, harta peninggalan Dodi yang terbagi menjadi 8 bagian menjadi motif di balik insiden ini. Jika salah satu klan berusaha mengumpulkan giok kuno tersebut, klan lain pasti akan menjadi target berikutnya. Klan Gu, yang merasa tertekan oleh tuduhan ini, memilih diam untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Sementara itu, klan Hun tetap acuh, melakukan apa yang mereka inginkan tanpa mempedulikan pandangan orang lain, sesuai dengan sifat mereka yang angkuh. Sementara itu, 2 tahun telah berlalu sejak Xiaoyan memulai retreatnya. Pintu batu besar tempat ia bermeditasi kini ditutupi lumut dan rumput liar. Murid-murid baru di Paviliun Bintang Jatuh telah menjadi senior, dan generasi baru terus bergabung, menyuntikkan energi segar ke dalam faksi tersebut. Namun, ketidakpastian mulai muncul di kalangan tetua tamu. Mereka mengharapkan tanda-tanda besar, seperti fenomena alam, saat Xiaoyan menerobos ke kelas Banseng, tetapi gunung itu tetap sunyi. Yao Lo, dengan keyakinan penuh pada Xiaoyan, tidak goyah. Ia masih bisa merasakan aura samar Xiaoyan yang menunjukkan tanda-tanda transformasi, mengingatkannya pada perjuangan Xiaoyan yang berhasil menyelamatkannya dari aula jiwa hanya dengan kekuatannya sendiri. Saat Yao Lo menatap pintu batu itu dengan perasaan campur aduk, Cailin muncul dengan wajah muram, membawa kartu merah darah dari aliansi sungai yang mendalam. Kartu itu adalah deklarasi perang, menyatakan bahwa dalam waktu setengah bulan, aliansi tersebut akan menyerang Paviliun Bintang Jatuh untuk menentukan siapa yang lebih kuat dengan segalanya sebagai taruhannya. Yao Lo dengan senyum dingin merasa bahwa sekte langit yang mendalam yang dipimpin oleh iblis tua Tianming telah kehilangan kesabaran setelah setahun berdiam diri. Cailin yang kini dihormati di Paviliun karena ketegasannya mengingatkan bahwa aliansi itu pasti memiliki rencana besar karena berani menantang langsung ke markas Paviliun. Yao Lo menyadari bahwa aliansi sungai yang mendalam meski kuat hanya memiliki satu banseng, yaitu Tianming, tetua agung sekte langit yang mendalam. Mengalahkan Yao Lo sendiri sudah sulit, apalagi membunuhnya, kecuali mereka memiliki 2 banseng. Selama setahun terakhir, aliansi itu hanya melancarkan serangan kecil karena keterbatasan kekuatan. Tantangan besar kali ini menunjukkan bahwa mereka memiliki sesuatu yang meningkatkan kepercayaan diri mereka. Untuk bersiap, Yao Lo memerintahkan semua tetua untuk berkumpul dan memperketat penjagaan di kota-kota utama. Ia juga mengirim mata-mata untuk menyelidiki rencana aliansi tersebut, bertekad mengungkap alasan di balik keberanian mereka. Cailin, yang telah memerintahkan langkah-langkah awal begitu menerima kartu tantangan, menatap pintu batu tempat Xiaoyan retreat dengan tatapan penuh harap bercampur kekhawatiran. Yao Lo meyakinkannya bahwa Xiaoyan akan segera keluar dengan sukses, meski kata-kata itu telah sering ia ucapkan selama 2 tahun. Keduanya lalu berbalik, meninggalkan pintu batu untuk mempersiapkan perang yang akan datang. Tanpa mereka sadari, lumut di pintu batu itu bergetar pelan, dan sebuah celah kecil muncul, menandakan bahwa sesuatu di dalam gunung mulai bergerak. Hari yang ditentukan dalam kartu tantangan dari aliansi sungai yang mendalam akhirnya tiba, menjadikan Paviliun Bintang Jatuh berada dalam kewaspadaan penuh. Meski tidak jelas apa yang mendorong aliansi ini melancarkan serangan besar, Paviliun tidak menunjukkan rasa takut. Berita tentang pertempuran ini telah menyebar luas, menarik banyak ahli dari dataran tengah untuk menyaksikan. Mereka tahu, ketegangan antara Paviliun Bintang Jatuh dan aliansi sungai yang mendalam telah memuncak setelah 2 tahun, dan pertarungan ini akan menjadi puncaknya. Yao Lo berdiri di tengah alun-alun, diapit oleh Cailin, Xiao Yixian, Qinglin, dan beberapa tetua tamu. Cailin melaporkan bahwa usaha pengintaian mereka gagal mengungkap rencana aliansi sungai yang mendalam.
Bahkan beberapa tetua aliansi tampak tidak tahu alasan serangan ini. Pavilion telah mempersiapkan segalanya. Murid-murid lemah dipindahkan, tetua-tetua dipanggil kembali, dan alam bintang berada dalam siaga tinggi. Kini, mereka hanya menunggu kedatangan musuh. Tiba-tiba, Yaulo menatap pintu masuk alam bintang. Ruang di sana robek, dan aura mengerikan seperti binatang buas mengalir masuk, diiringi tawa dingin yang menggema bagai guntur. Sekelompok besar ahli dari aliansi sungai yang mendalam muncul, dipimpin oleh sosok berjubah abu-abu tua dengan rambut panjang dan mata biru berkilau. Ia adalah iblis tua Tianming, seorang banseng dari sekte langit yang mendalam. Meski tampak biasa, auranya menyembunyikan kekuatan luar biasa yang membuat semua orang waspada. Di belakangnya, sekitar 100 ahli berdiri, setengahnya memiliki kekuatan Dozun, menunjukkan kekuatan aliansi yang menakutkan. Namun, Yaulo tahu bahwa jumlah ini saja tidak cukup untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh, yang kini memiliki jumlah ahli serupa dan diperkuat oleh kehadirannya sebagai banseng. Tianming menawarkan syarat, pavilion harus mundur 500 km dan berjanji tidak berkonflik dengan aliansi di masa depan. Syarat ini jelas tidak masuk akal, karena akan melemahkan pavilion secara drastis. Cailin dan Xiao Yixian menolak mentah-mentah, menyadari bahwa aliansi sengaja memprovokasi. Yaulo, dengan senyum dingin tidak bergeming, menunjukkan sikap tegas bahwa pavilion tidak akan tunduk. Tiba-tiba, Yaulo melambaikan tangan, dan aura kuat meletus dari pegunungan sekitar. Pilar-pilar cahaya Doqi membumbung, membentuk formasi besar yang menjebak kelompok Tianming di langit. Para penonton terkejut melihat kesiapan pavilion, menyadari bahwa pertempuran besar akan segera dimulai. Tianming dengan senyum sinis mengungkapkan bahwa ia tidak datang tanpa persiapan. Ruang di sisinya bergoyang, dan dua aura mengerikan muncul dari celah spasial, mengejutkan semua orang. Kabut hitam berputar, memperlihatkan dua sosok. Yang pertama adalah Guyo, Tianzun kedua dari Aula Jiwa, yang pernah bertemu Xiaoyan di wilayah tanah air kuno. Sosok kedua, meski auranya lebih lemah, juga seorang banseng tingkat awal. Dengan Tianming, kini ada 3 banseng yang menghadapi pavilion. Kehadiran Aula Jiwa membuat wajah Yaulo menegang. Ia menyadari bahwa aliansi telah bekerja sama dengan Aula Jiwa, menjelaskan keberanian mereka menantang pavilion secara langsung. Guyo, dengan tawa dingin, mengingatkan ancaman bahwa pavilion bintang jatuh akan menjadi reruntuhan. Tianming kembali menawarkan syarat sebelumnya, namun Yaulo tahu menyerah bukan pilihan. Cailin, dengan wajah penuh tekad, menegaskan bahwa satu-satunya jalan adalah melawan sampai akhir, karena Aula Jiwa dan aliansi tidak akan membiarkan pavilion bertahan. Para tetua pavilion menatap Yaulo, menunggu keputusannya. Dengan ekspresi ganas, Yaulo mengamuk, memutuskan untuk bertarung habis-habisan melawan musuh yang kini memiliki 3 banseng. Pertempuran besar yang akan menentukan nasib pavilion pun tak terelakkan. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 170. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.